Inilah video suasana di lapangan saat petugas Polda Banten melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di sejumlah titik. Terlihat bekas galian, tumpukan material, serta alat berat yang digunakan untuk menambang tanpa izin. Petugas menyebutkan bahwa kegiatan ini diduga sudah beroperasi sejak lama dan merusak lingkungan sekitar. Kepolisian daerah Banten mengungkap 10 lokasi tambang emas dan galian C ilegal. Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki mengatakan, ada 10 lokasi tambang dan galian C ilegal yang pihaknya tindak. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya langkah ini merupakan penegakan arahan Presiden Prabowo untuk menindak tegas seluruh tambang ilegal tanpa pandang bulu. Sepanjang bulan Oktober hingga bulan November, Polda Banten bekerja sama dengan Dinas SDM Provinsi Banten untuk melakukan penindakan di berbagai wilayah hukum Polda Banten. Dari operasi tersebut, penyidik menyita 8 unit eskavator, alat tambang, 20 karung batuan mengandung emas, serta sejumlah uang tunai. Sebagai tindak lanjut apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden, terutama melakukan penindakan tegas terhadap praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan ilegal, terutama illegal mining, baik galian C, emas, maupun illegal mining lainnya, ya. Pasir, Cikuasa, dan lain-lain itu yang ilegal. Dari komitmen kita Polda Banten dan Polres jajaran Polda Banten, kita akan tindak tegas. Sementara itu, Kepala Dinas SDM Provinsi Banten Ari James Faradi mengatakan, pemerintah daerah bersama Polda Banten tengah berupaya mencari solusi terbaik terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah. Pihaknya saat ini masih menunggu keputusan Menteri ESDM terkait penetapan wilayah izin usaha pertambangan rakyat atau WPR. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang dan Lebak telah diajukan untuk disahkan sebagai WPR. Terkait tadi mau ada dilegalkan terkait pembangkit itu posisi seperti apa? Jadi gini, kita sedang menunggu keputusan dari Kementerian SDM wilayah pertambangan rakyat WPR. Kita sudah mengajukan beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, dan mudah-mudahan nanti disahkan oleh Pak Menteri. Setelah itu baru kita akan tindak lanjuti dengan kerjasama dengan Badan Geologi untuk melakukan investigasi potensinya ada berapa dan cara tambangnya seperti apa, dan jangan sampai masyarakat menambang dengan adanya kesulitan-kesulitan. Ia sudah mengajukan beberapa wilayah di Pandeglang dan Lebak. Ia berharap segera disahkan oleh Menteri. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 161 dan pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Muhammad Imron, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.